Para saudara, bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Ukarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, ayah angkat Yesus. Kali ini kita akan melihat relasi Santo Yosef dan Yesus. Santo Yosef, ayahnya Yesus. Seperti biasa, kita akan memulai segala pendalaman kita dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini bagian kedua dari subtema Santo Yosef, ayahnya Yesus. Kemarin kita sudah melihat bagaimana secara eksplisit Maria menyebut Santo Yosef itu sebagai ayahnya Yesus. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu tugas utama seorang ayah, orang tua pada umumnya, tapi terlebih juga seorang ayah, yaitu mengajari anaknya, terlebih anak laki-lakinya, berinteraksi dan berelasi dengan perempuan. Karena tingkat kedewasaan seorang anak laki-laki, ketika dia tumbuh menjadi pemuda, menjadi manusia dewasa, akan terlihat dan terukur dalam relasinya dengan perempuan. Dan kita boleh melihat bahwa Yesus memiliki relasi yang sangat baik, yang sangat dewasa dengan banyak perempuan. Yesus sangat menghormati dan menghargai perempuan. Banyak cerita dalam Injil menyebutkan hal itu. Bagaimana dia memuji banyak perempuan, memberi kesempatan kepada perempuan untuk juga tampil, untuk juga bisa mengungkapkan imannya. Nah, para saudara, relasi Yesus dengan perempuan, kita bisa mencatat ada beberapa hal yang sangat menarik. Tentu orang akan langsung menyebut kata Maria Magdalena. Ya, relasi Yesus dengan Maria Magdalena juga sangat unik dan menarik. Tapi saya mengajak Anda semua untuk melihat relasi Yesus dengan Maria dan Marta, sahabatnya. Dan sangat jelas Injil menyebut hal itu, bagaimana Yesus memiliki relasi yang baik dan sehat dengan mereka. Para saudara, ketika saya menyebut nama Maria dan Marta, pasti ingatan kita akan melayang kepada satu kutipan, bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Atau kita akan tercekat kepada kata-kata Yesus
yang menasihati Marta, "Marta, Marta, mengapa engkau mensibukkan dengan hal-hal yang itu?" Nah, lalu kita mulai menilai, kita mulai membandingkan siapa yang lebih baik di antara Marta dan Maria. Saudari dan saudara, relasi yang baik antara Yesus dengan keluarga Maria dan Marta ini pasti juga keluar dari pengalaman Yesus di dalam keluarga, bagaimana dia berelasi dengan Maria ibunya dan Santo Yosef bapaknya. Bagaimana pribadi-pribadi dalam rumah itu saling menghargai, saling mendengarkan, ketika yang satu bercerita, yang lain mendengarkan, dan saling melayani. Nah, itu juga kemudian dia bawa ketika berinteraksi dan berelasi dengan Maria dan Marta. Nah, satu kejadian yang sangat kita kenal, saya yakin kita sangat kenal, adalah ketika Lazarus, saudara Maria dan Marta ini meninggal. Rupanya mereka sudah mengirim kabar kepada Yesus jauh-jauh hari, sudah memberi kabar bahwa Lazarus ini sakit parah, ada bahaya dia meninggal. Dan ketika Yesus mendengar itu, Yesus tidak segera pulang. Tidak segera artinya pulang itu mengunjungi dia di rumahnya. Bagaimana menjenguk, menolong, dan seterusnya. Tidak. Yesus malah dalam cerita itu ya belok ke tempat lain, bertemu dengan kelompok yang lain, juga menyembuhkan orang lain. Nah, lalu kita mengetahui dari cerita Injil, kan pasti kalau ada orang meninggal itu ada banyak orang datang memberi penghiburan. Nah, Yesus datang dong. Yesus datang mengunjungi, tapi masih ada di luar kota. Posisinya itu di luar perkampungan Betania. Nah, Maria dan Marta kan tinggal di Betania. Yesus masih di luar. Lalu Marta datang menjenguk, menyambut Yesus. Marta selalu tampil sebagai tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang melayani, yang siap, yang menghargai tamu. Nah, kita harus tahu bahwa menghargai tamu itu juga keutamaan yang luar biasa. Dalam cerita kitab suci yang sangat terkenal adalah Abraham. Bagaimana dia menyambut tamu dengan luar biasa. Bagaimana Lot kemudian juga melindungi tamunya. Bahkan mengorbankan diri dan keluarganya demi keselamatan tamu. Ini karena menyambut dan menghargai tamu itu sebuah keutamaan dalam masyarakat Yahudi. Maka sikap Marta itu keluar dari sana. Dia ingin menghargai, dia ingin menyambut, dia ingin memperlakukan tamu setinggi-tingginya, sehormat-hormatnya. Maka Marta cepat keluar, dia menyambut Yesus. Dan dalam peristiwa ini, kita kemudian mengenal bahwa Marta yang kelihatannya sibuk terus ini, ternyata juga memiliki relasi yang dalam dengan Yesus. Bahkan dia bisa menempatkan Yesus itu pada posisinya. Dia tahu siapa Yesus itu, tahu melampaui apa yang dipikirkan oleh orang banyak. Marta dengan sangat percaya diri, dia mengatakan, "Jika engkau hadir di sini 4 hari yang lalu, saudaraku tidak akan mati. Tapi aku juga percaya, apapun yang kau minta dari Bapa, Bapa akan memberikannya kepadamu." Sebuah iman, sebuah pengungkapan pernyataan iman yang begitu tegas dari seorang yang kita kenal selalu sibuk. Nah, ini Marta. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa ya, dia akan bangkit. Dan Marta mengungkapkan lagi salah satu iman yang dia yakini. Betul, saudaraku memang akan bangkit pada hari kebangkitan nanti.
Sebuah iman yang luar biasa ditunjukkan oleh Marta sekali lagi. Dan kemudian Marta membawa Yesus kepada saudarinya, Maria, yang masih menangis sedih. Lalu terlihat di situ Yesus pun juga ikut terharu. Diceritakan juga menangis. Lalu Yesus minta dibawa kepada makamnya Lazarus, dan di sana kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Para saudara, melihat kedewasaan Yesus bersikap terhadap perempuan, kita bisa mengatakan Santo Yosef sukses mengajari anaknya untuk bisa berelasi secara dewasa dan bijaksana dengan perempuan. Dan ini menjadi tugas para orang tua, terutama ayah, untuk mencontoh teladan Santo Yosef, terutama kalau memiliki anak perempuan, untuk bisa bersikap bijaksana dan dewasa terhadap perempuan. Para saudara, kita akan menutup refleksi hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yusuf, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.